Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Yunda Ricciu, NIM F2020 01134. Saya dari kelas A3, jurusan S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya, Kendari. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil PPTN yang telah saya buat dengan tema anatomi fisiologi mata dan telinga. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak video berikut ini. Anatomi fisiologi mata dan telinga. Sebelum kita masuk di penjelasan, saya akan membacakan tentang penginderaan. Maksudnya apa itu penginderaan? Penginderaan adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Beberapa kesan timbul dari luar yang mencangkup penglihatan, pendengaran, pengecapan, penghidung, dan sensorik atau perasa. Sekarang kita masuk ke indera penglihatan atau mata. Yang pertama itu yang kita bahas adalah fungsi dari mata, yaitu menerima rangsangan bercahaya pada retina dengan perantaraan serabut nervus opticus, menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian-bagian mata. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah bagian-bagian mata. Ini bagian mata kalau dilihat dari depan. Ini posisi iris mata terlindung di belakang kornea dan di depan lensa. Iris mata adalah lingkaran berwarna yang terletak di sekeliling biji mata. Retina adalah garis mata bagian belakang di mana penglihatan diproses. Iris mata bukan retina. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Selanjutnya ini masih bagian mata. Organ oculi aksesoria. Dia terbagi menjadi 4. Yang pertama, kosum orbita. Merupakan rongga mata yang bentuknya seperti kerucut, terdiri atas os frontalis, os zygomaticum, os sphenoidal, os ethmoidalis, os palaticum, os lacrimal. Kedua itu supercilium atau alis mata. Alis mata itu dapat 2 potong kulit tebal yang melengkung ditumbuhi oleh bulu mata. Dan alis mata juga itu berfungsi sebagai pelindung mata dan kecantikan. Palpebra atau kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari kelopak mata atas dan bawah, dan kelopak mata juga berfungsi sebagai pelindung mata apabila ada gangguan pada mata atau menutup dan membuka mata. Kelopak mata atas terdiri dari musculus levator pebra superior. Bagian kelopak yang terlipat atau tersus. Pada kedua tersus terdapat kelenjar tersalia sebesea atau keringat. Aparatus lacrimalis atau air mata, yaitu dihasilkan oleh kelenjar lacrimalis superior dan inferior, dan proses melalui ductus extratroius lacrimalis saccus conjunctiva melalui bagian depan bola mata, sudut tengah bola mata, canalis lacrimalis, ductus nasolacrimalis, meatus nasalis inferior. Selanjutnya masih di bagian mata. Next, kita masuk ke musculus oculis atau otot mata. Inilah gambar-gambar dari otot mata. Adapun penjelasannya, musculus oculi atau otot mata terbagi menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama, levator palpebralis superior inferior atau mengangkat kelopak mata. Yang kedua, M orbicularis oculir, lingkaran mata atau menutup mata. Yang ketiga, M rectus oculir inferior,
di sekitar mata atau menutup mata. M. Rectus oculis medial, di sekitar mata atau menggerakkan mata dalam atau bola mata. Yang kelima, M. Obliquus oculis inferior, atau menggerakkan bola mata ke bawah ke dalam. Yang terakhir atau yang keenam, M. Obliquus oculis superior, atau memutar mata ke atas, ke bawah, dan keluar. Pada strabismus atau juling disebabkan tidak seimbangnya atau paralis kelumpuhan fungsi dari salah satu otot mata. Konjungtiva, yaitu selaput bening halus yang melapisi permukaan dalam kelopak mata atau konjungtiva palpebra, dan kemudian membalik keluar pada bagian depan bola mata atau konjungtiva pulpi atau okuler. Selanjutnya, ini adalah gambar dari sumbatan drainasi humor aqueous glaukoma atau meningkatnya tekanan intraokuler. Selanjutnya kita masuk ke okulus atau mata. Mata adalah struktur sferiks berisi cairan yang dibungkus oleh lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah sklera atau membentuk bagian putih mata, atau juga kornea, tempat lewatnya berkas cahaya ke interior mata. Yang kedua itu kroid, mengandung pembuluh darah untuk memberi makan retina atau badan siliaris atau iris. Yang ketiga itu retina. Retina itu terdiri lapisan berpigmen di sebelah luar, lapisan sebelah dalam, terdiri lapisan jaringan saraf. Yang keempat itu mengandung sel batang dan sel kerucut atau fotoreseptor yang mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Yang kelima itu pigmen dikroid dan retina penyerap cahaya untuk mencegah pemantulan cahaya di dalam mata. Yang terakhir, bagian dalam terdiri dua rongga berisi cairan menuju dipisahkan sebuah lensa atau memungkinkan cahaya lewat menembus mata dari kornea ke retina. Rongga anterior antara kornea dan lensa atau aqueous humor menuju mengandung zat gizi untuk kornea dan lensa. Rongga posterior antara lensa dan retina atau vitreous humor membentuk bola mata yang sferiks. Selanjutnya, pengaturan cahaya. Yang pertama itu pupil atau tempat masuknya cahaya ke bagian mata yang dikontrol saraf otonom. Yang kedua itu cahaya terang atau pupil mengecil apabila otot sirkuler atau konstriktor berkontraksi dan membentuk cincin yang lebih kecil, simpatis. Yang terakhir, cahaya gelap atau otot radialis membedak menyebabkan ukuran pupil meningkat, parasimpatis. Selanjutnya, pemfokusan berkas cahaya. Yang pertama itu pembelokan suatu berkas cahaya atau refraksi. Ketika suatu berkas cahaya mengenai permukaan lengkung dengan densitas lebih besar, arah refraksi tergantung pada sudut kelengkungan. Yang kedua itu lensa konveks atau cembung, menyebabkan konvergensi atau penyatuan berkas cahaya. Yang terakhir atau yang ketiga itu lensa konkav atau cekung, menyebabkan divergensi atau penyebaran berkas cahaya.
Selanjutnya kita masuk ke fungsi refraksi mata. Cahaya jatuh di atas mata. Bayangan letaknya difokuskan pada retina, menembus dan diubah kornea lensa badan aqueous dan vitreous. Membiasakan atau memfokuskan bayangan pada retina bersatu menangkap sebuah titik bayangan yang difokuskan. Contohnya pada gambar di video ini. Selanjutnya itu proses-prosesnya. Itu yang pertama sumber cahaya menuju masuk ke mata melalui kornea. Kemudian itu melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris. Kemudian dibiasakan oleh lensa. Terus terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Kemudian sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Kemudian otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Terakhir objek terlihat sesuai dengan aslinya. Kemudian ini adalah gambar mata. Gambar mata yang normal. Cahaya daripada objek difokuskan di atas retina. Selanjutnya, akomodasi. Akomodasi adalah kemampuan penyesuaian kekuatan lensa sehingga baik sumber cahaya dekat maupun jauh dapat difokuskan dari retina. Yang kedua itu kontraksi otosiliaris ligamentum subpensorium melemas dan pegangan pada lensa berkurang atau lensa membulat dan menguat. Selanjutnya kita masuk ke gambar. Ini adalah gambar mata yang normal, rabun dekat, rabun jauh, dan antigmatisme. Akan memperlihatkan kepada kalian gambar ilusi yang bisa menipu mata kita. Ini adalah gambar-gambarnya. Selanjutnya di bagian kedua yaitu indera pendengar atau telinga. Fungsi telinga. Fungsi telinga yang paling utama adalah sebagai alat pendengar manusia. Akan tetapi telinga ternyata bukan hanya organ yang dapat digunakan untuk mendengar saja, melainkan juga sistem bagian yang sangat kompleks guna agar manusia dapat berjalan dalam keadaan seimbang. Ini anatomi telinga atau bagian-bagian telinga. Kalian bisa melihatnya. Selanjutnya kita masuk ke telinga bagian luar. Dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu auricula atau pinna atau sering disebut daun telinga, yaitu menampung gelombang suara datang dari luar masuk ke dalam telinga. Yang kedua meatus acousticus eksternal atau liang telinga, yaitu saluran penghubung auricula dengan membran timpani atau terdiri tulang rawa dan keras. Saluran ini mengandung rambut, kelenjar sebasea dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret berbentuk serum. Yang terakhir yaitu membran timpani, yaitu selaput gendang telinga batas antara telinga luar dan telinga tengah. Berikutnya telinga bagian tengah. Dia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama covum timpani, yaitu rongga di dalam tulang temporalis. Terdapat 3 buah tulang pendengaran, yaitu 1 malleus, 2 incus, dan yang ketiga itu stapes. Yang kedua, bagian kedua, yaitu atrium timpani, yaitu rongga tidak teratur terletak di bawah samping dari cavum timpani. Yang ketiga, tuba auditiva
Eustaki, yaitu saluran tulang rawa yang berjalan miring ke bawah agak ke depan. Selanjutnya telinga bagian dalam terbagi menjadi dua. Yang pertama itu labirin osseus, yaitu serangkaian saluran bawah dikelilingi oleh cairan atau perilimfi. Dia terdapat tiga, yaitu vestibulum, cochlea, kanalis semisirkuler. Yang kedua itu labyrinthus membranosus, yaitu terbagi menjadi tiga, utriculus, satuculus, ductus semisircularis. Ini adalah gambar dari proses pendengaran. Kalian bisa lihat sendiri. Sekarang kita masuk ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mempunyai beberapa bagian. Yang pertama itu nervus auditori, mengumpulkan sensabilitas dan bagian vestibuler, organ telinga dalam yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. Yang kedua itu bergerak menuju nucleus vestibularis yang berada pada titik pertemuan antara pons dan medulla oblongata atau cerebellum. Yang ketiga, bagian conglearis pada nervus auditori, saraf pendengaran. Serabut saraf dipancarkan ke nukleus di belakang thalamus menuju korteks otak atau bagian temporalis. Bagian keempat yaitu kehilangan pendengaran konduktif. Kehilangan pendengaran di mana transmisi bunyi yang efektif ke telinga dalam terputus oleh sumbatan atau proses penyakit atau impaksi cerumen, ototis media, otosklerosis atau pembentukan tulang baru. Yang bagian kelima, kehilangan pendengaran sensorineural. Itu kehilangan pendengaran sehubungan dengan kerusakan organ akhir untuk pendengaran dan atau nervus cranalis 8 atau kerusakan koklea atau saraf vestibulokoklear. Bagian keenam, uji Rine, membandingkan hantaran atau konduksi suara melalui tulang pendengaran dengan udara normal. Konduksi udara berlangsung lebih lama dari konduksi tulang. Seperti bila ada kehilangan pendengaran konduksi tulang akan melebihi konduksi udara. Begitu konduksi tulang menghilang, pasien tidak mampu lagi mendengar mekanisme konduksi yang biasa. Dan bila ada kehilangan pendengaran sensorineural, suara yang diantarkan melalui udara lebih baik dari tulang, meskipun keduanya merupakan konduktor yang buruk dan segala suara diterima seperti sangat jauh dan lemah. Bagian terakhir uji Weber, yaitu memanfaatkan konduksi tulang untuk menguji adanya laterisasi suara. Normal mendengar suara seimbang pada kedua telinga atau suara terpusat di tengah kepala. Seperti bila ada kehilangan pendengaran konduktif, suara akan lebih jelas terdengar pada sisi yang sakit. Dan bila ada kehilangan pendengaran sensorineural, suara akan mengalami lateralisasi ke telinga yang pendengarannya lebih baik. Sekian itulah hasil presentasi PPT yang saya buat, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.